Melihat kampus UMP, orang langsung harus gembira. Kenapa? Masuk kampus UMP, orang nggak boleh gila. Kampus wisata, healing dan segala macam. Bukan mau jalan-jalan kok, bukan mau hahihi, tapi ada ilmu yang didapatkan. Tetapi dalam waktu yang bersamaan mental health terjaga. Even if mungkin teman-teman atau adik-adik yang sekarang lagi ngerasa salah jurusan, you're not lost, you're just exploring. Oke, Gitu. setuju. Saya Iya setuju kan? dengan itu. UMP yang sedang membangun ekosistem pendidikan bukan hanya dikelola untuk pendidikan saja, Betul. tetapi sosial, ekonomi. Nah, ini kita. Tangannya bisa ngomong apa? Gitu ya kan? Jadi nggak boleh Ini hilang. menjadi ciri ya. Bener, ciri. nggak boleh hilang Jawanya. Mau kemanapun kita, pokoknya kita think global, act local. Gitu. Pernah dengar istilah kuliah sambil liburan? Ini nyata adanya, dan adanya di mana? Di Purwokerto. Nah, di kota yang dikenal dengan adem, bersahaja, ini ada Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang kampus ini tuh nggak cuma unggul secara akademik, tetapi juga punya vibe healing. Wih, vibe healing dan juga kreativitas. Kampus ini memadukan pendidikan, budaya lokal, dan atmosfer wisata yang bikin betah belajar. Tapi jangan salah, di balik ketenangan itu tersimpan cerita, yaitu cerita yang penuh ambisi, cerita yang bagaimana beradaptasi dan juga lompatan karir yang tidak biasa. Dan EduTalk CNN Indonesia kali ini kita akan bahas tentang bagaimana berkuliah di UMP yang menjadi kondisi yang orang bilang mungkin tidak berada di hiruk-pikuk kota ya, tetapi dengan healing tadi ternyata menimbulkan atau menghasilkan produk-produk yang berkarakter dan juga memiliki daya saing yang tinggi. Dan sudah ada bersama saya, kita akan kupas langsung bersama Profesor Dr. Jebul Suroso selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat datang, Prof. Terima kasih, Mas Roni. Ya, kita kalau ngomong healing ini berarti nanti akan banyak cerita-cerita hal-hal menarik yang ada di Purwokerto yang khususnya akan diberikan oleh UMP nantinya kepada mahasiswa di sana ya, Prof. Dan juga ada Mbak Dina Servita selaku Marketing and Communication Manager Area Duta Suites Semanggi, Jakarta, yang juga merupakan alumni dari Fakultas Keguruan UMP. Halo Mbak Dina. Halo, selamat siang Kak. Wih, kalau kita lihat ini sekarang sudah berkarir menjadi ada lompatan ini. Kalau saya mendengar dari Fakultas Keguruan dan sekarang berada di industri hospitality, ini sesuatu yang bisa dikatakan pencapaian yang ternyata tidak biasa yang tadi saya juga sebutkan di awal gitu. Dan kita ngobrol langsung nih. Orang mengatakan, Prof, kampus wisata emang seperti itu filosofi ataupun juga mungkin branding yang ingin diangkat oleh UMP ini sebenarnya? Ya, jadi melihat kampus UMP, orang langsung harus gembira. Kenapa? Masuk kampus UMP, orang nggak boleh gila. UMP harus menjadi kampus yang dia berdampak ke masyarakat sekitar. Setuju. Kita punya tanggung jawab moral, ini seriusnya. Kita punya tanggung jawab moral supaya apa? Turut berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sekitar. Baik. Dengan satu saja tagline kita, kampus wisata. Kemudian kita siapkan banyak event untuk orang pada masuk ke Purwokerto. Kemudian kita siapkan di kampus banyak hal, orang pada masuk ke kampus. Oke. Kita siapkan pelaku UMKM berada di dalam kampus. Apa yang terjadi? Ekonomi bertumbuh, masyarakat datang. Event terkini kalau tidak salah CNN juga meliput Oke. pasar Ramadan. Dan itu dilakukan mahasiswa. Dan orang sekitar termasuk juga pelaku UMKM. Di tengah kondisi barangkali pedagang kaki lima itu dianggap mengganggu ketertiban, bikin nggak nyaman. Kami ajak mereka ke kampus, jualan di kampus. Di pasar Ramadan tiap sore sampai malam mereka jualan. Tiap minggu kita ada Sunday morning. Mereka para pelaku UMKM jualan di kampus. Event kemarin pasar juga pop-up seperti itu ya? Yes, betul. Balon udara kita yang puluhan ribu datang orang ke kampus bukan hanya dari Purwokerto, tetapi juga dari luar daerah. Artinya apa? Kunjungan hunian hotel tentu meningkat, belanja mereka meningkat, transportasi mereka di kawasan Purwokerto meningkat. Otomatis apa? Ya inilah
UMP yang sedang membangun ekosistem pendidikan bukan hanya dikelola untuk pendidikan saja, Betul. tetapi sosial, ekonomi. Nah, ini kita angkat. Nggak main-main memang kalau kita sudah melibatkan unsur wisata di dalamnya ya. Orang kalau sudah berpariwisata biasanya ada elemen-elemen lain, aspek lain yang juga turut terbawa gitu ya kan. Ekonominya sudah pasti, masyarakat. Bahkan mungkin juga warga lokalnya sendiri yang tadinya mungkin punya kreativitas dan aktivitas apa beralih untuk mencoba mengejar ketertinggalan itu untuk bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh wisatawan. Memang seperti itukah dulu saat kuliah kalau kita kembali mengingat masa-masa jahiliyahnya waktu kuliah dulu gitu ya kan. Sebegitu healingnya kah Purwokerto bagi seorang Mbak Dina? Oke. Wow, yes, akhirnya kesempatan ngomong ya. Ditunggu-tunggu banget ya. Kayaknya saya ngasih pertanyaan kepada Prof. Jubur tadi kayaknya tuh udah komat kamit gitu. Saya kasih juga deh, boleh. Yes, karena kebetulan ini ya career path saya ini lumayan unpredictable. Mulai dari dunia pendidikan lompat ke hospitality industry. Ngomongin soal pariwisata, tentunya sekarang udah deket banget ya dengan hospitality ya. Kalau ngomongin di Purwokerto itu pariwisatanya mungkin orang-orang terkenal dengan Batu Raden gitu Pak. Batu Raden kalau misalnya mungkin Karoni tahu, itu kayak ikonnya Purwokerto banget. Itu hanya salah satunya gitu. Jadi yang dibilang kampus yang bisa buat healing, malah di dalam kampusnya pun udah bisa healing, nggak usah keluar-keluar ya Pak ya. Ada ruang hijau terbuka juga segala macam. Dari zaman saya tuh Pak, ya kan. Jadi dijaga sampai sekarang. Betul, malah bertambah. Bertambah. Betul. Jadi dari UMP itu sudah memfasilitasi untuk mahasiswa-mahasiswanya belajar jangan stres. Dimulai dari lingkungannya dulu, gitu kan. Lingkungannya aja udah enak sekali untuk belajar, apalagi mata kuliah jurusan dan pilihan jurusan yang sekarang makin beragam yang bisa dipilih sama calon mahasiswa-mahasiswi. Fakultas keguruan dulu, Fakultas spesifiknya keguruan jurusan dan ilmu pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Dan ya, mungkin juga pada akhirnya ke hospitality bisa dibilang switch yang tidak terlalu sulit untuk seorang sastra Inggris gitu ya. Ya bukan sastra sih, guru. Guru Inggris. Agak switch-nya agak lumayan ya, tapi berawalnya dari ini mungkin curhat sedikit ya Pak ya, punten ya Pak. Jadi memang awalnya itu dari mengajar karyawan di hotel. Waktu itu satu-satunya hotel bintang 4 di Purwokerto. Baik. Waktu itu ngajar masih menggunakan ilmu FKIP PBI ya, pendidikan bahasa Inggris, ngajar karyawan-karyawannya memang hospitality harus bisa bahasa Inggris. Betul. Ya. Kebetulan waktu itu dapat kesempatan untuk mengajar karyawannya. Kok kebetulan ada posisi kosong yang kebetulan GM-nya agak kebule-bulean dan suka dengan pronunciation yang pada saat kita ngobrol beliau suka. Oke lah, kesempatannya terbuka dari situ dan sampai sekarang alhamdulillah. Wow, ini berarti peluang-peluang itu memang terbangun sedemikian rupa, bukan dibuka begitu saja, tetapi memang dari seorang Mbak Dina yang mencoba untuk mencari peluang itu. Betul. Yang tentunya didapatkan lewat apa yang selama ini value yang dibangun UMP ini. Exactly. Ngomong balik lagi kita ke urusan healing gitu ya kan. Memang kalau membuat mahasiswa itu menjadi berasa tempat ini adalah tempat yang tepat buat saya belajar, karena kan tadi Mbak Dina cerita dengan dia belajar di sana ada ruang hijau, kemudian environment orang-orangnya juga yang mungkin datang ke kampus dalam kondisi relax gitu ya kan, ilmunya mungkin terserap dengan mudah gitu. Seperti itukah yang memang diciptakan kondisinya oleh UMP di sana, Prof? Iya, gini Mas Roni. Bahkan kita ketika pulang kerja akan lebih nyaman ketika ketemu dengan yang hijau. Kadang mampir ke taman, mungkin akan rekreasi kemana singkat. Nah, kalau yang seperti itu bisa kita kondisikan jauh-jauh waktu, apalagi sepanjang waktu ketika anak-anak masuk ke kampus, itu tentu akan memberi energi tersendiri, membangun sikap gitu kan, membangun perilaku, mentalnya bagus, untuk belajar enak. Nah, kita menyebut orang belum selesai dengan stresnya kok dia suruh belajar, apa yang bisa didapat. Kan seperti itu. Betul. Kita siapkan itu sebagai faktor utama pendukung orang bisa belajar. Dan ini menjadi daya tarik
bukan hanya orang di Purwokerto saja, tetapi nasional dan beberapa waktu dari Eropa suka itu ke Purwokerto. Oh iya. Sekedar short course di sana, belajar tentang beberapa keunggulan di tempat kita, nyaman itu di Purwokerto. Ke Baturaden, dan jangan salah, Baturaden hanya salah satu, tetapi destinasi banyak. Gitu. Peluang tadi yang tadi di awal juga Prof menyebutkan ada berbagai aktivitas yang dilakukan, event dan juga mungkin apapun yang sifatnya menarik hal-hal orang untuk berkunjung gitu. Tidak hanya berkunjung ke Purwokerto secara general, tetapi bahkan ke kampus gitu. Aktivitas ini bisa dikatakan aktivitas ekskul atau seperti apa bentuk pelaksanaan yang selama ini dilakukan di UMP? Jadi aktivitas mereka berkunjung itu ada yang akademik ya, dan ada juga yang non akademik. Salah satu contoh, anak-anak SMA mungkin penat mereka, pulang, mampirnya ke gazebo-gazebo kami berada di kampus. Happy mereka di situ, diusir enggak, mereka sedang menikmati air mancur, mereka duduk di tepian situ, gitu kan. Waktunya sholat juga, yang muslim mereka mungkin akan ke masjid juga. Betul. Pikir kami ini kita fasilitasi mereka tuh dengan kehidupan yang versi kami itu lebih baik. Gitu. Nah, mereka kita fasilitasi untuk itu. Yang lainnya juga banyak juga yang school visit ke tempat kami, ingin sekedar belajar. Ada juga yang dari internasional sengaja mereka flight ke Purwokerto itu untuk belajar. Misal di Fakultas Kedokteran mereka belajar tentang herbal, buat jamu, bikin batik. Sekedar mereka ingin menikmati alam yang hijau, datang mereka ke Purwokerto. Bahkan mereka sengaja mengunjungi untuk festival kuliner internasional. Wah. Hal yang seperti itu kita kemas. Kuncinya di kami adalah, atau poinnya adalah mendatangkan orang, membuat mereka senang. Kalau calon mahasiswa juga mungkin akan datang dulu, lihat dulu, kemudian juga mereka tertarik. Atau mungkin masyarakat luar. Prinsip kami mereka datang bawa rezeki, kemudian akan menumbuhkan tuh ekonomi. Efek positif lainnya Betul. ke masyarakat sekitar. Betul. Kangen gak sih? Itu kalau dengar kayak gitu kan kayaknya pasti langsung kebayang dulu waktu lagi langsung recall kuliah. memories gitu ya. Iya, langsung Bener. kayak aduh dulu ngerjain tugas ada ijo-ijonya. Betul. Nunggu pergantian kuliah Iya gitu kan gitu. Betul. Sama ngobrol sama teman-teman kayaknya senyum mulu gitu ya kan, nggak ada stresnya. Ngeliat laptop Nah mulu itu ya. sekarang memilih untuk plot twistnya langsung di dunia hospitality Yes. dan juga di Jakarta, Iya. kota yang bisa dikatakan vibrant tetapi sangat in a rush gitu ya Iya. kan, orang beraktivitas sangat cepat gitu. Ada sempat kangen yang seperti apa yang pengen mungkin dibawa sedikit ke sini, hal-hal yang baiknya yang dari Purwokerto? Semua hal baik sih di Purwokerto untuk aku ya. Wih. Karena setiap bulan juga pulang karena mama masih di Purwokerto gitu. Oke, tidak terlalu terlepas lah ya, Tidak. koneksinya masih terus dibangun. Iya betul. Mulai dari bahasa ngomong, kebetulan ada banyak sekali teman-teman dari Purwokerto yang juga hijrah ke Jakarta untuk mencari rezeki. Kebetulan ini anak rantau gitu ya. Jadi agak sedikit mengurangi kangennya bisa ngomong apa gitu ya kan. Jadi nggak boleh Ini hilang. menjadi ciri ya, Benar, ciri. nggak boleh hilang Jawanya. Mau kemanapun kita, pokoknya kita think global, act local gitu sih. Oke, dan kalau di dunia hospitality kan itu biasanya lumayan ininya cepet ya. Dynamic sekali. Dynamic, Betul. dan dia harus benar-benar mengejar apa hal-hal yang bisa dibilang apa yang dilakukan global, mereka akan secepat itu gitu. Harus selalu up to date. Ada challenge apa nih ketika switch pertama kali dari yang mungkin di ilmu keguruan gitu ya kan, menjadi sesuatu ilmu yang dunianya bisa dikatakan berubah cepat gitu? Oke, challenge-nya mungkin memahami orang ya. Karena di dunia kebetulan di dunia marketing and communication kita ketemu sama banyak sekali orang, mulai dari kita pitching ke klien, ke media gitu kan, ke teman-teman media, atau mungkin sekedar presentation ke board of director atau segala macamnya itu ada karakter yang tidak bisa disamakan antara orang daerah dan juga orang Jakarta. Walaupun mungkin banyak di Jakarta ini orang-orang daerah juga ya. Cuma kan mungkin mereka
lebih lama jam terbangnya daripada saya gitu sebelumnya kan. Ya paling itu sih challenge-nya, kita harus bisa baca kondisi, kita harus cepat beradaptasi gitu kan. Dan itu kebetulan sudah diajarkan juga dari UMP. Nah. Jadi yang paling saya ingat tuh pelajaran public speaking, Pak. Saya pikir tuh cuma akan berguna di dunia keguruan. Karena kita akan ngajar gitu kan. Oke, di depan Gitu. orang banyak itu aja Iya, dulu yang tahu betul. awalnya ya. Kebetulan dulu juga alhamdulillah ada kesempatan juga saya dipilih jadi asisten lecture untuk mata kuliah pronunciation. Pak Suwartono mungkin kalau nonton tetap ya dosen saya alhamdulillah ya. Jadi itu langsung praktekin tuh di situ tuh. Saya pikir cuma akan berguna di dunia keguruan aja. Oke. Tapi ternyata begitu terjun ke dunia hospitality, ada banyak sekali orang lebih dari murid-murid yang waktu itu saya ngajar akan lebih banyak masanya gitu. Ternyata berguna sekali public speaking itu ternyata sampai hari ini. Wow. Bisa ngomong gini sih kayaknya juga karena public speaking yang diajarkan di UMP dulu, Pak. Wow, di tempatnya memang di tempat yang tadi orang bisa merasa nyaman. Betul. Sehingga pada akhirnya Mbak Dina sendiri merasakan hal itu Ya. ke bawah sampai sekarang nih, Prof. Pola penempaan, dan ini kan kalau kita mengangkat tagline, oke, wisata orang datang dan segala macam, tetapi bagaimana nih kualitas ataupun keunggulan yang tetap dijaga untuk atau bahkan ditingkatkan untuk memastikan di satu saat orang yang datang itu memang mendapatkan keduanya secara seimbang, Prof. Oke. Yang pertama kalau saya lihat profilnya alumni kita ini, Mbak Vita, saya kira dia memang sudah memiliki potensi sejak awal gitu kan. Ya. Yang kedua, dari bekal itulah maka UMP menjadi tidak terlalu susah untuk bisa ketika yang kita sampaikan kemudian diserap dan menjadi bekal bagi Mbak Vita. Hal penting lain adalah UMP tentu menyiapkan mahasiswa kita agar di profil lulusannya itu ketika guru maka dia tidak hanya akan bisa menjadi guru. Oke. Ya. Ketika dia seorang dokter mungkin juga bukan hanya dia itu dokter biasa. Kesehatan biasa, hukum biasa tidak. Tetapi kita berikan juga muatan entrepreneur. Ya, dengan skill entrepreneur, jiwa entrepreneur, tentu banyak hal yang ada di situ. Kreativitasnya, inovasinya, adaptifnya itu perlu main. Meskipun kita tidak langsung katakan bahwa kamu yang adaptif, kamu yang harus transformatif, tentu tidak. Tapi pembelajaran itu membuat mereka mesti untuk bisa melakukan itu. Baik, pada akhirnya pilihan dengan peluang-peluang yang ada di depan mata oleh seorang Mbak Dina tadi untuk switch karir, bisa dikatakan karir switch seperti itu untuk mendapatkan yang sesuai yang dia inginkan pada saat ini, sudah ditempa sedemikian rupa lewat fleksibilitas bisa dikatakan dan juga kurikulum yang memang sudah dirancang sedemikian rupa oleh UMP, Prof. Iya. Jadi mereka itu bisa sukses secara profesional sesuai dengan bidang studinya, ya. Tetapi di sisi lain kita juga bekali mereka supaya mereka punya kemandirian. Hidup itu kadang sesuai harapan, tetapi lebih sering melebihi harapan kita. Potensinya Betul, kita bisa ambil betul, atau setuju. tidak. Sejauh mana kita bisa beradaptasi dan mengambil itu, Mas Roni. Kalau sekarang nih ke Mbak Dina, mahasiswa yang mungkin masih ada di yang saat ini sedang belajar kemudian mendengarkan obrolan kita ini gitu, kemudian ingin tahu tuh cara switch yang mulus tuh yang kayak gimana sih gitu. Pasti kan mereka juga nggak semua yang punya peluang yang sama ya kan. Mungkin kebetulan tadi sempat mengajar siswa-siswanya tuh yang di perhotelan gitu kan. Tetapi buat mereka yang ternyata dengan modal yang diberikan UMP lewat mungkin entrepreneurship, kemudian hal-hal yang sifatnya soft skills gitu, apa nih cara trik tips jitu-nya ya dari Mbak Dina? Mungkin kalau ngomongin soal jurusan di dunia kerja sekarang kan udah lebih fleksibel ya. Kayak dunia kerja sekarang juga lebih cair gitu. Jadi kayak bukan tentang jurusannya, tapi kayak how far you're willing to grow. Karena memang dunia kerja sekarang tuh lebih nilai IPK lo berapa sih apa sekarang itu kayaknya nggak terlalu meter banget ya. Cuma kayak lebih ke growth mindset-nya gitu. Jadi nggak ada ya selama kalian bisa open minded, terus kayak sekarang kita selalu up to date tuh sama ChatGPT apa segala macam, it's just a tool. The real toolnya adalah di kitanya gitu. Jadi orang punya software, hardware-nya kita loh. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau belajar, kamu nggak mau open minded,
mau satu jurusan pun, satu lini kerjaan dengan jurusanmu pun tidak akan grow gitu. Ya. Gitu kan. Keinginan untuk belajar terus Yes, gitu ya, yep. dan juga beradaptasi Yes, harus selalu haus gitu. Wow. Harus selalu haus. Ada air silakan. Makanya kan kayak gelap gitu dari tadi Penggunaan ya. metafora yang Bener. dari belajar public speaking Bener. UMP Itu ternyata ada pelajarannya ya. juga pada saat di iya. kuliah, Oke. metafor gitu-gitu. Oh, kita bertukar posisi sekarang bertanyain saya. Seru. Kayak kalau saya suka dengan misalkan ada narasumber yang bisa menarik ya, sekali. jadi Nggak kayak apa-apa ini Mbak ya. Dina, tapi memang Mbak Dina ini menjadi contoh sebenarnya Prof, bahwa tadi yang bentukan atau tempaan yang dilakukan UMP ini gitu, yang tidak hanya mengandalkan tagline wisata, tetapi dengan kurikulum fleksibilitas, adaptasi dan juga segala macam yang sifatnya membangun seorang sosok karakter yang punya keingintahuan dan juga belajar yang lebih lagi, sehingga akhirnya switch karir pun kayak tutup mata, ya udahlah gitu ya, gitu lewat aja gitu. Wow. Saya kalau ke Prof lagi, ada strategi apa nih biasanya, bahkan yang dilakukan UMP ini biasanya untuk kalau seorang Mbak Dina bisa seperti itu untuk generasi berikutnya, bahkan mungkin bisa go internasional juga karir mereka, misalkan yang dari mungkin sudah profiling yang dilakukan oleh UMP, seperti apa yang biasanya success story-nya, yang karena faktor apa biasanya mereka ini bisa reach sesuatu yang mereka mau. Oke. Jadi kita berpikir bahwa gini, presiden kita belum tentu dilahirkan dari seorang yang belajar tentang manajemen. Padahal dominan mengelola sesuatu mestinya lulusan manajemen. Oke. Banyak rektor juga dilahirkan bukan dari bidang yang sesuai dengan keahlian seorang rektor. Prof dari mana? Saya orang kesehatan. Oh, oke. Tidak pernah dididik menjadi calon rektor. Dan saya alumni Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oh. Prok dulu dong kalau gitu ya kan. Begitu. Tapi dulu zaman Mbak Dina dulu rektornya dari UMP juga atau bukan ya, Pak. beda ya. Beda. Oke. Yang alumni baru sekarang. Nah, Ya. Dari Ngapak. Dari oleh dan untuk dari oleh dan oke. Lanjut. Prof. Belajar dari situ, maka memang perguruan tinggi, pendidikan itu bukan hanya memintarkan orang, memberikan materi, tetapi memotivasi dia untuk bisa hidup lebih baik, bisa mandiri, bisa adaptif, dan juga bisa relevan. Anak muda sekarang dihadapkan pada kondisi yang kadang tidak relevan, tidak cocok. Industri meminta apa, Dia ngasih kita apa? speknya apa. Oke. Nah, ketika ketemu dengan itu bahaya. Apa yang kita lakukan? Tentu yang pertama adalah membuat profil lulusan kita yang secair mungkin, memberikan pembekalan kepada mereka untuk muatan yang memang bisa diterima dan bermanfaat. Contoh sekarang sedang IT, mata kuliah IT itu wajib di tempat kita. Yang kedua entrepreneur itu wajib, karakter itu wajib. Kayak gitu. Karena apa? Inovatif, kreatif, orang yang ingin belajar terus itu harus ditumbuhkan, dan perguruan tinggi punya kewajiban itu untuk memberikan dan melatih orang seperti itu. Oke. Internasionalisasi kita tanamkan itu. Karena apa? Alumni kita yang public speakingnya bagus tapi dia tidak pernah terpapar dengan international community kayak gitu, itu dia akan gagap. Begitu dia tahu, kemudian dia terpapar, kemudian dia banyak berinteraksi, Beda budaya juga yang membuat semakin matang. Dan ini juga pesan kita. Kita akan menjadi orang yang inklusif. Kita akan menjadi orang yang tahu beda dan kita bisa memahami perbedaan. Kita tahu bahwa kita mestinya ngajar nih karena guru tadi Mbak Vita ya. Kok saya ketemunya menjadi di hospitality gitu kan? Kita switch-nya menjadi cepat gitu kan. Karena apa? Itu sudah otomatis sebagai bekal. Nah, kayak gitu. Ke kita untuk bisa berinteraksi dengan orang. Oke. Saya sekarang berarti tidaklah berbicara dengan salah satu alumni, tetapi dua alumni sekaligus gitu ya kan, bahwa dari UMP gitu selaku rektor dan juga merangkap alumni dari UMP itu sendiri, yang berarti
Oh iya kan, gitu. Semua terbuka di EduTalk ini, semua terbuka, transparan. Apa yang tadi yang tidak tersampaikan semua betul. masyarakat pun publik juga akan tahu bahwa oh ternyata Pak Rektor nggak ngomong cuman UMP begini-begini, ternyata menjalankan sendiri gitu, menjalankan secara pribadi. Dulu saat mahasiswa saya gitu kayak explore lagi deh. Dulu waktu kuliah. Nah, Prof kayak gimana Prof? Memang dari dulu sampai sekarang memang suasana healing tuh memang seperti itu adanya. Iya, Purwokerto itu enak. Tahun 2000-an itu adem itu. Sekarang sejuk menghangat lah. Tapi enak. Ada efek-efek global warming dikit gitu ya, agak iya. hangat ya. Iya. Bisa dibayangkan tuh sekarang kita tinggal juga di sekitar kampus. Oke. Uang 10.000 makan sudah enak loh. Wah. Iya. Nah, tempat tinggal mungkin 300.000 satu bulan. Purwokerto gitu. 3.500 bisa keliling Purwokerto naik Trans Banyumas, dan ada di tempat kami haltenya masuk di kampus kami. Artinya ini kan tempat yang menurut saya nyaman, dan waktu saya kuliah dulu dengan segala keterbatasan kondisinya masih seperti itu kan membuat kita support. Oh iya. Nggak terlalu stres dan sebagainya. Maka setelah sekarang kita buatkanlah yang lebih dari yang waktu itu saya mengalami. Karena udah ngelewatin langsung, tentunya tahu ya dulu nih kayaknya saya pengen ini tapi nggak dapet. Oke, saya nggak boleh kayak gini lagi. Orang yang masuk sekarang harus dapet gitu ya kan. Dan mungkin itu yang dirasakan mungkin Mbak Dina. Terima mulai kasih ya, dapet. Prof. Efeknya ternyata ke angkatan saya juga. Betul ya kan, ternyata Betul. ada efek berikutnya, dominonya bagus. bahkan sampai sekarang mungkin yang mungkin Mbak Dina belum rasain, bisa-bisa mahasiswa sekarang bisa merasakan lebih berkali-kali lipat lagi gitu ya kan. Tapi sempat nggak dulu sempat ngerasa kayak yang gue salah jurusan nih kayaknya gitu. Enggak sih, nggak pernah ngerasa itu kayak walaupun misalnya even if mungkin teman-teman atau adik-adik yang sekarang lagi ngerasa salah jurusan, you're not lost, you're just exploring. Gitu. Setuju, saya setuju dengan itu. Betul. Bahkan di Google Map pun kalau misalnya kita nyasar, kita pasti akan nyampe Puter balik. tapi dengan jalur yang berbeda. But in the end kamu akan nyampe seperti itu kan. Oh iya. Gitu. Jadi selama kayak, sinyal masih ada. betul, kuota. Gitu sih. Jadi kamu ngomongin salah jurusan, mungkin ada nih yang mungkin yang dapat kalau misalnya dapat privilege dari orang tua, ya udah pindah lagi aja. Mungkin gampang. Tapi kalau misalnya enggak, kayak saya dulu juga kayak mama papa juga yang ya kamu di jurusan ini karena kamu suka bahasa Inggris, kamu suka anak-anak, kamu suka mengajar, masuklah ke sini gitu. Diarahkannya seperti itu. Walaupun pada akhirnya sekarang di hospitality industry. Tapi pada saat sudah ada di jurusan itu, just explore anything, making network, terus ikut organisasi, karena itu soft skill yang kepake terus sampai kapanpun dimanapun. Pokoknya it cost nothing sebenarnya untuk bersosialisasi, tapi dampaknya bisa kamu bawa sampai kapanpun dimanapun juga. Seperti itu. Apa mungkin dari seorang alumni yang bisa menjadi input atau feedback kepada UMP, termasuk juga mungkin sekarang kita geser dulu deh jabatan rektornya, tapi sebagai alumninya. Dua-dua alumni UMP, apa nih feedback kepada kampus sekarang untuk semakin apalagi di dunia hospitality sekarang kan, jadi udah lebih khatam lah ya soal yang namanya meningkatkan menjadi tagline kampus wisata ini semakin kental nih. Orang kalau ngomong kampus wisata langsung ingatnya UMP gitu. Apa yang harus dilakuin seorang balik lagi rektor nih? Apa dulu? Mbak Dina dulu deh, nanti baru kita dari. Oke, mungkin bisa dibantu dengan lulusan seperti saya yang kebetulan, dan ternyata tidak saya aja Pak, banyak beberapa teman-teman angkatan saya juga, angkatan di atas saya juga yang terjun di dunia hospitality. More than 5 I guess gitu kan. Kita bisa ya talk to mouth to mouth ya. Jadi kita punya kampus dulu seperti ini, walaupun kita dulu di bidangnya berbeda sekali di dunia pendidikan, but turns out ya we are who we are today gitu. Jadi banyak sekali yang bisa dipelajarin di UMP, banyak sekali yang bisa kita gali dari UMP juga. Kebersamaannya, kekeluargaannya, bahkan dari tempat belajarnya pun, kenapa kita bisa bilang itu tempat wisata?
mungkin karena ya satu itu ya deket sekali lokasinya dengan the iconic Batu Raden, everyone knows lah. Mungkin di Jakarta pun juga tahu ikonnya Purwokerto adalah Batu Raden. Kita bisa ikut mempromosikan melalui kegiatan-kegiatan yang tadi Bapak Rektor bilang. Mungkin dengan cara-cara kecil seperti itu akan berimpact besar. Pertamanya mungkin surrounding dulu, at least surrounding harus tahu dari marketing ya, dari mata marketing ya. At least surrounding kita harus tahu dulu. Mereka akan ngomong ke radius lebih lebar lagi sampai ke orang-orang luar negeri pada belajar di UMP ya Pak ya. Sekedar visit segala macam. Ya, betul. Short course tadi yang seperti disampaikan Pak Rektor. Nggak perlu langsung yang kita big step. Just little step tapi rutin, tapi kita bikin itu jadi konsisten gitu ya. Gitu sih itu yang. Prof, local community-nya sendiri apakah memang sudah terinformasi dengan baik dengan kondisi ini? Maksudnya tagline ini tidak hanya dimiliki oleh UMP saja, tetapi masyarakat sekitar sebenarnya juga aware nih bahwa dengan adanya UMP bikin mereka juga ikut kebangun nih ekonominya gitu ya kan, orang-orang makin banyak berkunjung gitu, mereka aware bahwa UMP punya misi menjadikannya sebagai kampus wisata ini ternyata berdampak ke kita, mereka aware dengan itukah? Iya, kalau sekarang misalnya ditanya kampus mana sih yang ramai sering aktivitas mendatangkan orang, mungkin jawaban mereka ya kan UMP. Oke. Ya, kita setiap 6 bulan itu ada artis masuk. Oke. Ya, CNN diundang juga nggak, Prof? Otomatis. Kemarin liputan pasar Ramadan CNN masuk itu ke tempat kita. Ya, pastinya. Pasti masuk. Kemudian ya mereka sangat menerima karena apa? Multi efeknya kan sangat dapat mereka. Oh iya. Mahasiswa banyak, kos-kosan laris, harga rumah menjadi bagus, harga tanah bagus, bisnis mereka jalan, transportasinya, ekonomi di kampung kami di Purwokerto itu relatif terus menanjak. Oke, Ya. Bergeliat ya, Menggeliat dinamis sangat kuat. dan juga apalagi mahasiswanya pun belajar entrepreneur. Ya. Dan UMKM kita kelola, sekarang ada 300-an mereka. Oh iya. Ya, kita kelola, mereka itu kita fasilitasi untuk ke halal produk, kemudian ke perizinan, dan juga mereka itu kita bebaskan untuk menjadikan UMP sebagai etalase produk mereka untuk dipasarkan di tempat kita. Oke. Ya. Menarik, dan ini yang penting pada akhirnya bahwa dia tidak hanya berdiri sendiri, tetapi ternyata impact-nya pun juga dan juga didukung sama-sama karena memang pada akhirnya kan harus berjalannya bareng gitu ya Prof ya. Kita mungkin akan wrap up apa yang jadi pembicaraan kita di obrolan kali ini. Pesan nih baik kepada anak muda maupun juga mereka yang mungkin masih mikir-mikir oh ya saya mau kuliah tapi kayaknya kalau serius-serius amat tapi ya kan belum stressfulnya, belum mikirin kalau anak-anak sekarang kan mau mikirnya mental health segala macam gitu ya kan. Dan itu butuh kan untuk konteks sekarang bahwa mau cari yang healing, nyaman dan segala macam tuh pada akhirnya ke mental health. Kebangun sedemikian rupa gitu. Pesannya yang bisa disampaikan, kita ke Prof dulu baru ke Mbak Dina. Ya, melihat alumninya seperti ini, kuliah di UMP saya kira menjadi salah satu pilihan. Ketika yang dituju adalah tempat yang nyaman, tempat yang aman, orang tua tidak terlalu khawatir karena kondisi lingkungan Purwokerto memang sejauh ini sangat aman, kemudian nyaman. Ya, dengan memperhitungkan bahwa pembiayaan tidak hanya difikirkan hanya jadi satu aspek saja, tetapi ya untuk living cost dan sebagainya itu terjangkau, saya kira UMP bisa menjadi tujuan. Kita ada 55 program studi, mulai diploma, kemudian S1 dan pasca sarjana. Kedokteran kita alhamdulillah unggul dan mayoritas program studi kita unggul. Dan kuliah di UMP bukan hanya mendapatkan ilmu, tetapi dilatih untuk bisa hidup mandiri. Berkarakter ya, yang penting itu untuk pada akhirnya dia memberi dampak kepada masyarakat. Betul. Oke, Mbak Dina, ada pesan apa mereka baik yang masih kuliah sekarang ataupun juga mereka yang masih bingung nih gitu, mikirnya kan pasti mau kuliah tuh yang kalau nggak kota besar dulu deh atau apa gitu. Oke, mungkin ini buat adik-adik, waduh, senior banget ya, yang sekarang lagi ngerasa capek mungkin ya, overwhelmed or questioning your path gitu ke depannya mau gimana. You're not behind, kayak kamu tuh lagi di tengah-tengah figuring out kamu mau kemana
just Semua orang trust ngalami the itu, process. pasti. Iya, semua tuh pasti semua mahasiswa nggak akan nemu passionnya langsung di semester iya. pertama ya Pak ya. Harus gali terus networking tuh mulai dari internal dulu aja. Ikut organisasi, terus ada ikut UMK ya Pak ya, UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu-gitu. Itu pasti banget akan merubah mindset. Ketemu sama orang sama kita sendirian itu pasti akan berubah mindset sekali. Ketemu sama orang kita bisa ngobrol, tukar pikiran. Ini gimana? Dari cara ngerjain tugas aja. Yep. So trust the process, stay real, dan tetap haus akan ilmu, akan pengetahuan semuanya. Dan kalau bisa aku rangkum semuanya bisa didapetin di UMP. Wah. So marketing and communication, right? Iya. Semua one stop shopping lah ya Yes, istilahnya ya. yeah, one stop education. One stop education. Yep. Wow. Terima kasih kalau begitu Thank you sudah so hadir much. Prof sebagai rektor termasuk juga selaku alumni dan juga Thank Mbak you Dina yang juga kesempatannya. alumni dari UMP ini sekarang sudah di Jakarta meniti karir dan switch ke hospitality. Thank you so much sudah berbagi Thank you. kisah inspirasinya. Semoga mungkin tadi yang pesan-pesan ini dipegang banget nih sama yang nonton kita kali ini. Dan itu tadi ya kalau saya buka di awal bahwa kampus wisata, healing dan segala macam bukan mau jalan-jalan kok, bukan mau hahaha, tapi ada ilmu yang didapatkan tetapi dalam waktu yang bersamaan mental health terjaga, kenyamanan dan juga bagaimana memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Kita berjumpa lagi di EduTalk CNN Indonesia selengkapnya. Baik. Terima kasih. Terima kasih, keren.